semua, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah itu, di sini kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita dengarkan dan bernyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berikut adalah KI dan KD yang akan dicapai. Baik, perkenalkan nama saya Nelly Elsa Fadilah, NIM 2112062020, kelas D12 semester 4, Prodi PGSD, Makul Inovasi Pembelajaran IPS di SD. Baik, di sini saya akan membuat video edukatif dengan tema inovasi pengembangan media pembelajaran berbasis digital interaktif untuk sekolah dasar pada muatan IPS dalam kurikulum 2013. Tema yang dapat kita kaitkan dengan teori utilitarisme dan teori deontologi adalah di sini saya mengambil tema kelas 5 semester 1 yang mana temanya adalah budaya, nilai, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Subtemanya terbagi menjadi dua. Yang pertama, etika dalam berinteraksi dengan orang lain, dan yang kedua, etika dalam menjaga nilai dan norma masyarakat. Sebelum kita menjelaskan materi lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu teori utilitarisme dan teori deontologi. Di sini, teori utilitarisme adalah teori yang mengajarkan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam pembelajaran IPS, guru dapat membantu siswa memahami konsep utilitarisme dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, teori deontologi. Teori ini mengajarkan bahwa tindakan moral adalah tindakan yang dilakukan karena kewajiban moral. Dalam pembelajaran IPS, guru dapat membantu siswa memahami konsep deontologi dan bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan membahas tentang subtema pertama, yaitu etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini pertama, pengertian etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini terbagi menjadi dua. Pertama, etika adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua, etika dalam berinteraksi dengan orang lain melibatkan sikap, tindakan, dan komunikasi yang memperhatikan kebaikan bersama dan penghormatan terhadap hak dan kebutuhan orang lain. Tadi kan sudah dibahas, etika itu adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini etika membahas pertanyaan tentang apa yang dianggap baik dan benar, bagaimana kita seharusnya bertindak, dan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini ada contoh prinsip etika yang sering digunakan dalam berbagai konteks.
Di sini saya mengambil contoh keadilan, di mana prinsip keadilan menekankan pentingnya perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu. Misalnya dalam konteks pekerjaan, memberikan upah yang setara untuk pekerja yang melakukan tugas yang sama adalah contoh penerapan prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip-prinsip etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Di sini terbagi menjadi 4. Pertama, menghormati dan menghargai. Artinya, menunjukkan rasa hormat dan penghargaan terhadap keberagaman, perbedaan pendapat, dan hak asasi manusia setiap individu. Yang kedua, empati dan simpati, memahami dan merasakan perasaan orang lain serta berusaha untuk membantu ketika diperlukan. Yang ketiga, keterbukaan dan komunikasi yang efektif, berkomunikasi secara jujur, terbuka dan efektif, serta mendengarkan dengan baik tanpa prasangka. Yang keempat, keadilan dan kesetaraan, artinya memperlakukan semua orang dengan adil dan setara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, ataupun latar belakang. Adapun yang ketiga, contoh etika dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama itu mengucapkan salam dan memberikan salam balik kepada orang lain. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri. Yang ketiga, menjaga etika dalam berkomunikasi online seperti menghindari pelecehan, bully, atau menyebarkan informasi palsu. Dan yang terakhir, menghormati privasi orang dan tidak menyebarkan gosip atau informasi pribadi tanpa izin. Di sini contoh gambar etika dalam interaksi dengan orang lain. Yang pertama itu mengucapkan salam. Yang kedua, menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, menjaga etika. Dan yang terakhir, menghormati privasi orang lain. Oke, lanjut ke subtema yang kedua, etika dalam menjaga nilai dan moral masyarakat. Di sini yang pertama, pentingnya etika dalam menjaga nilai dan moral masyarakat. Terbagi menjadi 2. Nilai dan moral masyarakat adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar kehidupan bersama dan keberlanjutan suatu budaya. Yang kedua itu, etika membantu menjaga keutuhan nilai dan moral masyarakat serta mendorong perilaku yang bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, yang kedua itu adalah tanggung jawab individu dalam menjaga nilai dan moral masyarakat. Yang pertama, menjaga integritas pribadi dengan tidak terlibat dalam perilaku curang, korupsi, ataupun tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, melibatkan diri dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan yang memperkuat nilai-nilai positif dalam masyarakat. Yang ketiga, menjunjung tinggi norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, seperti menghormati adat istiadat dan tradisi setempat. Nah, di sini juga mempunyai peran media dalam menjaga nilai dan moral masyarakat. Yang pertama itu, media memiliki peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Yang kedua, media yang bertanggung jawab dan etis dapat mempromosikan nilai-nilai positif, memberikan informasi yang akurat, serta menghindari sensasionalisme dan konten yang merugikan masyarakat. Dan ini yang terakhir, media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif, membangun kesadaran akan masalah sosial, dan mengedukasi masyarakat. Nah, di sini saya mengambil contoh bagaimana media memiliki peran penting dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Di sini saya mengambil contoh media sosial. Nah, di dalam era digital,
media sosial memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Informasi yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu, terutama jika berita tersebut viral dan tidak diverifikasi dengan baik. Peran media yang kedua ialah media yang bertanggung jawab dan etis dalam membentuk opini dan pandangan masyarakat. Di sini juga saya mengambil media sosial yang bertanggung jawab. Meskipun media sosial memiliki tantangan dalam mengelola konten yang diposting oleh pengguna, ada platform yang berusaha menerapkan kebijakan yang bertanggung jawab dan menghindari disinformasi, kebencian, atau konten yang merugikan. Misalnya Twitter dan Facebook telah melakukan langkah-langkah untuk membatasi penyebaran informasi palsu dan mempromosikan transparansi. Nah, dan peran media sosial yang terakhir adalah media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyebarkan pesan positif, membangun kesadaran akan masalah sosial, dan mengedukasi masyarakat. Di sini saya mengambil contoh. Nah, di sini saya mengambil contoh pengaruh influencer atau bisa dibilang YouTuber atau selebgram. Nah, di sini influencer media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengikut mereka. Mereka dapat menggunakan platform mereka untuk menyebarkan pesan positif, membangun kesadaran tentang isu sosial, dan mengedukasi masyarakat tentang topik tertentu. Influencer ini yang peduli lingkungan dapat mempromosikan gaya hidup berkelanjutan, sementara influencer yang berfokus pada kesehatan mental dapat membagikan tips dan sumber daya yang bermanfaat. Nah, yang kedua saya mengambil contoh konten-konten yang edukasi. Media sosial dapat digunakan untuk berbagi konten edukatif seperti video tutorial, infografis, atau artikel yang membantu masyarakat memahami isu kompleks. Misalnya, banyak akun media sosial yang membahas topik seperti perubahan iklim, kesehatan mental, hak asasi manusia, atau kesetaraan gender dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Jadi dapat saya simpulkan bahwa tema budaya dan nilai dalam kehidupan bermasyarakat memberikan penjelasan komprehensif mengenai dua subtema, yaitu etika dalam berinteraksi dengan orang lain dan etika dalam menjaga nilai dan moral masyarakat. Etika dalam berinteraksi dengan orang lain melibatkan sikap, tindakan, dan komunikasi yang memperhatikan kebaikan bersama dan penghormatan terhadap hak dan kebutuhan orang lain. Sementara itu, etika dalam menjaga nilai dan moral masyarakat mencakup tanggung jawab individu dalam menjaga integritas pribadi, terlibat dalam kegiatan sosial yang memperkuat nilai-nilai positif, dan peran media dalam mempromosikan nilai-nilai yang baik. Pengetahuan dan pemahaman mengenai etika ini penting untuk membangun hubungan dan harmonis dan mempertahankan nilai-nilai yang positif dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.